dan HAM. Jadi Bapak Ibu, program Desa Kelurahan Sadar Hukum ini merupakan salah satu program dari Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan upaya untuk membudayakan hukum, menjadikan masyarakat cerdas hukum dan menjadikan hukum itu sebagai budaya bagi masyarakat. Nah, salah satunya lewat pembentukan Desa Kelurahan Sadar Hukum. Dan endingnya dari Desa Sadar Hukum ini kita ada kegiatan peresmian Desa Sadar Hukum. Kegiatan peresmian ini tidak setiap tahun sekali, Bapak. Seharusnya memang supaya mempercepat kita desa kelurahan di Jawa Timur ini semakin banyak yang bisa menjadi desa sadar hukum, harusnya bisa setiap tahun Bapak Ibu. Tapi karena kegiatannya ini butuh waktu proses yang lama dan biaya yang cukup besar, jadi kita tidak setiap tahunnya untuk bisa mengadakan kegiatan peresmian. Kebetulan tahun terakhir kita 2018 mengadakan peresmian desa sadar hukum, dan dari 2019 kita 4 kali Bapak Ibu ya. Di tahun 97, 2004, 2010, dan 2018. Dari keempat kali ini kita mendapatkan tadi yang disampaikan Bu Ika, 180 desa sadar hukum. Padahal di Jawa Timur kita ada 8.000 lebih desa kelurahan. Nah, akan jauh sekali terpautnya ya. Oke, nah itu dari Biro Hukum juga, waduh ini gubernur kita juga kalau bisa desa sadar hukum itu harus meningkat terus setiap tahunnya. Nah, hingga tahun ini kita ada peresmian desa sadar hukum, nanti insya Allah yang akan dilaksanakan di tahun Desember 2023. Nah, prosesnya sudah mulai awal, kami memverifikasi desa kelurahan sadar hukum tadi, dan Jombang itu untuk tahun ini masih 1 Bapak Ibu. Nah ini, wah ini seharusnya kan bisa lebih, harusnya ya Bu ya. Nah kemungkinan bisa jadi karena memang dari desa dan kelurahannya memang kurang ini ya, mungkin kurang mengetahui, kurang ya. Jadi makanya Bu Siva saat ini fokus untuk memulai memulai untuk proses menjadi desa kelurahan sadar hukum yang di awal untuk kelompok kadakung terlebih dahulu. Itu memang embrio awal dari adanya desa kelurahan sadar hukum. Kami nanti kalau ada peresmian desa sadar hukum, kami akan menyurati bagian hukum, biro hukum dan bagian hukum untuk memfasilitasi supaya desa kelurahan di masing-masing wilayah kabupaten kota ini mengajukan usulan desa kelurahan mana saja yang akan diresmikan menjadi, yang dapat diresmikan menjadi desa kelurahan sadar hukum. Desa kelurahannya, desa kelurahan sadar hukum. Kemudian waktu kami minta usulan tadi yang harus disiapkan Bapak Ibu untuk mengajukan usulan itu, administrasinya adalah 1 SK kelompok kadakung, 2 SK desa atau kelurahan binaan. Kalau SK kelompok kadakung tadi, SK apa Bapak Ibu? SK dari mana? SK kelompok kadakungnya? Kepala desa atau lurah. Kemudian SK desa kelurahan binaannya, SK bupati. Kemudian laporan pembinaannya, laporan kegiatan pembinaan, baik yang dilakukan oleh desa atau kelurahannya sendiri, artinya anggarannya ya, anggarannya dari desa atau kelurahannya sendiri, atau yang diselenggarakan oleh bagian hukum, kemudian yang diselenggarakan oleh biro hukum, atau dari kementerian sendiri. Barangkali kalau nanti misalnya dari kementerian itu ada kegiatan pembinaan, kami menunjuk misalnya ya, menunjuk di desa Bapak Ibu untuk kami lakukan pembinaan. Namun karena tadi sudah sampaikan Bu Ike, kami terbatas, jadi kita tidak bisa mencakup semua desa kelurahan untuk bisa kami lakukan pembinaan. Jadi makanya kita bekerja sama, karena memang program ini adalah tanggung jawab bersama. Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum ini adalah tidak hanya punyanya Kemenkumham aja,
meskipun program desa sadar hukumnya adalah milik Kemenkumham atau programnya Kemenkumham, tapi tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini kan tanggung jawab bersama Pemprov, Pemda, dan Bapak Ibu sekalian dari tingkat desa. Oke. Nah, nanti syarat itu tadi SK tadi sama laporan pembinaannya. Laporan pembinaannya baik dari instansi lain pun tidak apa-apa nanti. Jadi kalau ada kegiatan Bapak Ibu dari manapun kegiatan itu yang menyelenggarakan yang di lokasinya di desa kelurahan Bapak Ibu, mohon untuk dirapikan administrasinya, artinya seperti surat undangannya, bulannya, daftar hadirnya, laporannya, di foto dokumentasinya itu disimpan dengan baik mulai dari sekarang, karena itu nanti akan dibutuhkan waktu ada usulan desa kelurahan sadar hukum, usulan peresmian desa kelurahan sadar hukum. Kemudian yang terakhir tadi setelah laporan pembinaan, pengisian kuesioner yang terdiri dari 4 dimensi, dan kuesionernya sudah Bapak Ibu terima. Ada di Bapak Ibu? Ada di ini materi Bapak Ibu. Kuesionernya itu nanti diisi dan ditandatangani oleh kepala desa. Diisi dan dilampiri juga dengan data dukung. Data dukung dari bukti-bukti pengisian kuesioner tersebut. Misalnya dalam kuesioner tersebut ditanyakan ada berapa kelompok kader di desa Bapak Ibu. Misalnya jawabannya ada 2. Di situ berarti harus ada SK kelompok kaderkum yang terlampir, yang terdiri dari ada 2 kelompok kaderkum. Misalnya ditanyakan ada berapa kegiatan penyuluhan, harus ada bukti kegiatan penyuluhannya. Yaitu tadi syarat-syarat yang harus dipersiapkan Bapak Ibu jika ada mulai sekarang untuk menjadi desa, untuk bisa diresmikan menjadi desa kelurahan sadar hukum. Barangkali saya bisa langsung ke materi yang berikutnya. Ini juga ada kaitannya dengan desa sadar hukum. Ini terkait dengan restoratif justice atau keadilan restoratif, di mana ini merupakan sistem penyelesaian pidana yang pihak lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Ini terkait dengan paradigma hukum yang baru, hukum pidana yang modern, Bapak Ibu ya, yang mengedepankan adanya keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif. Artinya tindakan dari penyelesaian itu dengan mengedepankan untuk mengkoreksi dari tindakan pelaku dan memulihkan kembali kondisi korban. Nah, ini dasarnya dari kepolisian dan kejaksaan saya ambil Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti dulu ada viral yang kasusnya nenek Pina ya yang mencuri coklat ya, yang akhirnya tetap diadili. Nah itu kan padahal kita ketahui bersama, tadi disampaikan Bu Iga bahwa lapas ini sudah overloadnya sudah mencapai lebih dari 100%. Jadi bayangkan saja bagaimana para napi-napi ini bisa tinggal di lapas, kemudian bagaimana beban pemerintah juga untuk membiayai kehidupan mereka di lapas ya Bapak Ibu. Nah untuk itu perlunya mengedepankan ini tadi, sistem restoratif justice. Artinya suatu penyelesaian sengketa itu diselesaikan dengan bersama-sama antara pelaku, korban, dan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Nah syaratnya kalau di sistem restoratif justice, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian tindak pidananya, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, kerugian yang diderita korban tidak lebih dari 2,5 juta, dan setelah ada pemulihan kembali, artinya pelaku bersepakat untuk memulihkan kembali dari kerugian yang diderita oleh korban, seperti mengembalikan barang, menggantikan kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana tersebut, memperbaiki kerusakan yang timbul,
Kemudian yang pasti harus ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Jika tidak ada kesepakatan, maka sistem RJ tersebut tidak bisa diterapkan. Dan tentunya masyarakat juga ikut terlibat di sini. Sudah ada Bapak Ibu paralegal? Belum ya? Pernah ada. Tapi saya rasa mungkin memang belum banyak yang ada paralegal. Paralegal itu memang fungsinya untuk membantu juga di desa itu untuk menyelesaikan masalah yang tadi, meningkatkan memberikan informasi hukum dan juga membantu menyelesaikan jika ada masalah. Paralegal bisa diambil dari lembaga bantuan hukum. Kalau Bapak Ibu memang berusaha pengen ada di desanya ini ada paralegalnya, bisa dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum di wilayah Jombang, atau khususnya dengan OBH. OBH tadi yang disampaikan juga, OBH Al-Mizan itu adalah LBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum secara gratis. Bapak Ibu sudah tahu tentang kegiatan bantuan hukum? Belum pernah mendengar? Oh sudah. Bantuan hukum gratis Bapak Ibu? Nah, selain Desa Sadar Hukum tadi, Kementerian Hukum dan HAM juga ada program memberikan bantuan hukum gratis buat masyarakat yang terkena masalah hukum. Advokat itu kan mahal bayarnya. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu, Kementerian Hukum dan HAM ada program tersebut dengan memberikan mengalokasikan anggaran dengan bekerja sama dengan LBH yang sudah terakreditasi. Jadi kementerian ini memverifikasi LBH yang mau bekerja sama untuk memberikan bantuan hukum gratis. Jadi LBH tersebut memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ini tidak mampu tadi, kemudian memberikan pendampingan mulai dari kepolisian sampai persidangan sampai inkrah. Kemudian jasanya ini dibayar oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat sistem reimburse. Jadi bukan kementerian ini memberikan dana itu ke masyarakat yang membutuhkan, tadi bukan. Tapi kami akan menyalurkan dana tersebut ke LBH yang sudah membantu masyarakat yang tidak mampu untuk pendampingan di mulai kepolisian, penyidikan sampai dengan inkrah kasusnya. Tapi hanya bisa dilakukan oleh yang terakreditasi nih Bapak Ibu LBH-nya. Dan di Jombang hanya ada satu, yaitu LBH Al-Mizan. Kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi LBH tersebut, kontak personnya ada di Puspa, alamatnya juga ada. Karena kebetulan saya juga tidak bawa, betul juga Bu. Dan anggaran itu tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM Bapak Ibu, sekarang juga sudah ada di bagian hukum juga, di Biro Hukum juga ada. Jadi Biro Hukum, Kementerian dan bagian hukum sama-sama menganggarkan anggaran untuk bantuan hukum masyarakat tidak mampu. Jadi misalnya kalau di kementerian sudah habis, bisa dirembeskan di bagian hukum juga. Oke. Nah itu tadi paralegal bisa bekerja sama dengan OBH Al-Mizan untuk mengadakan paralegal di desa. Ini juga terkait Paralegal Justice Award. Selain paralegal yang tadi saya sampaikan, kepala desa ini kan, kepala desa dan lurah ini itu kan secara tidak langsung juga sering melakukan kegiatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini Bapak Ibu ya? Ya, banyak sering kali. Oleh karena itu Badan 23 dan ada contohnya Pak Eko ini yang sudah menjadi pemenangnya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar nih sama Pak Eko nanti ya. Nah di 2024 kita juga ada lagi dari BPHN ajang Paralegal Justice Award yang dimulai dari sekarang pendaftarannya. Bapak Ibu kalau berminat, apalagi tadi yang tadi sudah mau diusulkan untuk yang ikut diklat paralegal yang diadakan oleh Biro Hukum, wah sayang kalau nggak ikut ini ya Ibu. Nah, tapi syaratnya Bapak Ibu yang penting kalau tahun lalu bedanya nih Bapak Ibu, tahun lalu kan desa kelurahan yang belum ada kelompok kadarkumnya boleh ikut. Tapi kalau sekarang minimal harus desa atau kelurahan binaan. Jadi sudah ada SK kelompok kadarkumnya, sudah ada SK binaannya juga. Harus itu atau desa kelurahan yang sudah desa sadar hukum. Itu
bisa mengikuti ajang ini. Karena nantinya kalau sudah ini tentunya diharapkan bisa menjadi desa sadar hukum seperti Pak Eko di desa mana tuh? Pulau Gedang ini juga desa sadar hukum bagi mungkin karena sudah mendapatkan penghargaan PJA, otomatis bisa disamakan dengan desa mendapatkan predikat desa sadar hukum. Nah di situ kaitannya dengan penyelesaian konflik. Jadi Bapak Ibu selama ini sudah menyelesaikan konflik apa saja itu dituangkan. Kemudian pas foto 4x6 dengan menggunakan kerja putih lengkap dengan atributnya. Yang keenam SP untuk mengikuti ajang ini. Kemudian yang ketujuh sertifikat paralegal jika ada. Kemudian narasi pengalaman peran sebagai juru damai. Ini tadi yang terkait dengan NLP ya, non-litigation peacemaker. Narasi pengalaman sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa. Jadi Bapak Ibu nanti siapkan kalau misalnya ada foto atau video pada saat Bapak Ibu melaksanakan penyelesaian sengketa tadi, kalau nanti ada Ibu setelah kan ini masih panjang sampai 31 Desember. Jika dalam kurun waktu ini Bapak Ibu ada kasus yang harus Bapak Ibu selesaikan di tingkat desa, itu bisa divideokan. Kemudian diberikan narasi, itu penyelesaian apa, bagaimana penyelesaian dan melibatkan apa saja. Berikan narasi. Kalaupun misalnya ini sudah lalu, boleh dengan foto atau narasi. Kemudian yang 10, apakah desa tersebut sudah dikumpulkan? Nah ini atau yang sudah desa sadar hukum. Kemudian media informasi apa saja diakses oleh masyarakat. Barangkali Bapak Ibu nanti fotonya bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi hukum, bisa melalui banner atau apa ini namanya spanduk-spanduk yang ditempel di terorisme, narkotika. Ini sekilas saja Bapak Ibu yang saya ketahui. Nanti lebih detailnya Bapak Ibu bisa mengakses di situs pja.bphn.go.id. Saya kami harapkan semua Bapak Ibu dari dari Kabupaten Jombang ini nanti banyak selain Pak Eko mengikuti jejaknya Pak Eko untuk bisa mendapatkan penghargaan Paralegal Justice Award. Nanti juga ada rewardnya agak beda ya Bu ya, dari tahun lalu mendapat pendidikan dari MA juga seperti ini. Ya, ada nanti diklat-diklatnya. Jadi di sana nanti Bapak Ibu kalau mendaftar nanti berangkat ke Jakarta itu ada pendidikannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat telah mendapatkan pendidikan paralegal. Karena kan sebagai paralegal itu syaratnya memang harus ada telah mengikuti pendidikan. Makanya ini yang diprioritaskan adalah kepala desa dan lurahnya. Karena memang kepala desa dan lurah ini yang berdekatan langsung itu tadi ya, yang sering melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan di wilayah desa kelurahan. Makanya diprioritaskan ke kepala desanya ini diberikan pendidikan tentang paralegal nanti kalau Bapak Ibu ikut ajang kerja itu. Oke, barangkali itu Ibu materi dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.